Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Cynthia Wati Salihah. You can call me Cynthia. And today we're gonna talking about infinitive. The definition of infinitive is the construction that plays the role of different parts of speech in a sentence. Jadi dalam kata lainnya itu adalah sejenis bentuk dasar dari sebuah kata kerja atau verb. Ya FYI teman-teman, kalau kata kerja di tenses itu bisa berubah, tapi kalau kata kerja di infinitive itu nggak bisa berubah. Dan lagi, yang namanya infinitive itu dia nggak bisa disamakan atau nggak bisa difungsikan seperti verb. Forming dari infinitive sendiri itu ada menaruh to di depan kata kerja atau verb 1. Jadi mereka rumusnya adalah to plus verb 1. Contohnya itu to write, to read, and to sleep. Ketika dalam bentuk negatif, itu tinggal ditambahin not di depannya. Jadi kayak not to write, not to read, atau not to sleep, seperti itu. Okay, I'm as the second speaker in this group. I want to continue the Cynthia presentation, and I will share to you about function of the infinitive. Okay guys, before this, do you know what the function of the infinitive? If you don't know, let's discuss with me in here. Okay, the function of the infinitive has many functions. It can be helpful to identify what role an infinitive plays in the sentence. With the proper understanding of how an infinitive is used, writers can structure this sentence with clarity and precision. Jadi, infinitive ini memiliki banyak fungsi, salah satunya untuk memposisikan letak suatu subjek atau objek dalam suatu kalimat, dan pastinya berdasarkan kejelasan si penulis dan juga pemahaman si pembaca. Seperti itu. Jadi di sini ada in here I have the function of infinitive. At the first is as a noun, sebagai kata benda. Jadi infinitive sebagai kata benda ini muncul sebagai subjek, objek, ataupun pelengkap suatu kalimat. Mengetik kata kerja penghubung seperti such as, is dalam predikat kalimat. And the second function is as an adjective. It can also be placed after any noun in the sentence, acting as an adjective. Jadi sebagai kata kerja, infinitive ini ditempatkan setelah kata benda apapun dalam kalimat, bertindak sebagai kata sifat. As an adverb. Jadi yang ketiga ini kita miliki as an adverb. Jadi infinitive juga bisa menjadi sebuah kata keterangan adverbial. As an adverb, infinitive can also be adverbial, modifying any adverb in a sentence. This infinitive tell the reader why the action is necessary. Note that the infinitive can either precede or follow the main clause of a sentence. It is movable. Jadi sebagai adverb, infinitive ini tuh memodifikasi kata kerja apapun dalam sebuah kalimat. Infinitive ini memberitahu pembaca mengapa tindakan itu perlu dilakukan. Jadi perhatikan bahwa infinitive itu dapat mendahului atau mengikuti kata utama dari sebuah kalimat. Jadi misalkan, to do well in college, one must study diligently. Jadi untuk berhasil di sebuah perguruan tinggi, seseorang harus belajar dengan rajin. Untuk berhasil di perguruan tinggi itu adalah sesuatu yang ingin dicapai, dan sebuah tindakannya itu adalah seseorang harus belajar dengan rajin. Okay, that's all from me. It will be next by my friend. Thank you.
I want to tell you about infinitive phrases. Yang dimaksud infinitive phrases ini adalah infinitives yang dapat dikombinasikan dengan kata-kata dan juga frase lain untuk memberikan informasi tambahan terkait tentang tindakan yang dinyatakan dalam infinitive. Nah, contohnya, San Jose State University teach students to think critically. Nah, kata keterangan critically di sini menggambarkan bagaimana San Jose ini mengajarkan siswa untuk berpikir. Nah, dalam contoh tersebut juga kata siswa ini adalah aktor dari infinitive phrases. Jadi mereka ini diajarkan oleh San Jose untuk melakukan sesuatu atau untuk berpikir secara kritis. Nah, tanpa seorang aktor, subjek utama dari kalimat tersebut juga merupakan aktor tersirat dari infinitive phrases. Contoh yang kedua yaitu the scientists promised to build jetpacks before the end of the century. Nah, ini dapat dianggap sebagai klausa yang relatif singkat. Jadinya, the scientists promised that they would build jetpacks before the end of the century. Yang selanjutnya adalah bare infinitives. Bare infinitives ini digunakan ketika dengan kata kerja tertentu atau kata to. Nah, with modal verbs, bisa juga with modal verbs. Bare infinitive ini selalu digunakan dengan kata kerja modal can, must, could, may, should, might, would, will, and shall. Nah, kata kerja ini bergabung dengan infinitives untuk mengekspresikan conditional mood yang menyampaikan rasa kebutuhan atau kemungkinan. Nah, kombinasi kata kerja modal dan bare infinitive ini dapat menggantikan kata kerja utama dari sebuah kalimat. Contohnya, we must to search for alternative energy sources. Yang kedua, there might to be a better course of action. Nah, yang selanjutnya adalah special cases. Nah, kata kerja bid, let, watch, see, make, and help, and hear itu diambil dari bare infinitives. Nah, contohnya yaitu this will help to wash out to the stain. Contoh lain yaitu you had better to speak your mind before it's too late. Atau contoh lain lagi, I had rather you not to disturb me while I work. Nah, yang terakhir kata kerja dare and need. Ini bare infinitive mengambil bare infinitive dalam keadaan tertentu. Contohnya interrogative. How dare you to defy my orders? Need I to ask why you disobey me? Nah, yang contoh negatif itu I dare not to invade your privacy. You need not to worry. Nah, yang terakhir adalah dare say. Nah, I dare to say, I suppose our future looks bright. Yang terakhir adalah split infinitives. Nah, ketika sebuah kata atau frasa muncul antara to dan kata kerja dalam infinitif, mereka ini dianggap oleh beberapa ahli tata bahasa tidak pantas dan harus dihindari dalam penulisan formal. Nah, setiap merevisi split infinitif ini, mereka membuat kalimat yang sulit dimengerti. Contohnya, at the apex of its ascent, the falcon stopped too swiftly and suddenly dive at its prey. Nah, revisinya itu at the apex of its ascent, the falcon stopped to dive swiftly and suddenly at its prey. Nah, sebuah split infinitives
yang mengandung satu kata keterangan dapat diterima dalam konteks informal. Juga terutama ketika memindahkan kata keterangan membuat kalimat menjadi tidak jelas. Contohnya, to properly prepare for my presentation, I must research both sides of the debate. Yang benar adalah to prepare properly for my presentation. Itu hilangkan penekanan pada kata properly. Terus yang benar adalah to prepare for my presentation, I must properly research. Nah, menekankan kata kerja yang salah. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang selanjutnya adalah other forms. Infinitive mempunyai 4 bentuk lain. Yang pertama perfect infinitive, yang kedua continuous infinitive, yang ketiga perfect continuous infinitive, dan yang terakhir passive infinitive. Perfect infinitive are formed by changing the base form of a verb menjadi past participle dan menambahkan juga auxiliary verb have. For the example, she wished to have tried her best. Continuous infinitive are formed by combine to be with the present participle of a verb. For the example, it is nice to be working on my novel after so long. Perfect continuous infinitive are combination from perfect and continuous form. They are formed by combine to have been dengan present participle of a verb. For the example, the student appeared to have been dozing off in class. Number 4, passive infinitive. Passive infinitive are formed by combine to be with participle of a verb. For the example, hygiene needs to be prioritized.